Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Al-Husaini Media Center, media dakwah Pondok Pesantren Al-Husaini di dalam program Rohah Ngaji Santai bersama Habib Bagir bin Ali bin Tahir di edisi spesial Ramadan di kajian kitab di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Insyaallah dalam pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang bab hukukul muslim dalam subbab i'anatul muslim. Bagi yang memiliki kitab bisa buka di halaman 272 di dalam subbab i'anatul muslim. Habib saya baca ya. Betul. Di ragam pertama di sini ya dikatakan fil hadis man qada li akhihil muslim hajatan fid dunya qadallahu lahu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah adnaha magfirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, gak kerasa Bib, sekarang kita sudah setengah perjalanan di dalam menempuh jalan menuju hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri. Sudah setengah perjalanan kita jalani, sudah setengah perjalanan kita lewati. Alangkah baiknya kita introspeksi diri kita. Beberapa hari yang lalu sudah hampir 15 hari atau bahkan sudah 15 hari. Ramadan meninggalkan kita. Sudahkah kita merasakan nikmatnya ibadah? Sudahkah kita merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Alangkah baiknya kita koreksi diri kita di hari-hari pertengahan ke akhir ini. Dan selalu minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari bulan Ramadan dalam keadaan bersih dari segala macam penyakit hati maupun dari segala macam dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya orang kalau sudah mau lebaran, boleh dah nih kalau udah 15 hari ke sini, kita bahas-bahas lebaran boleh dah. Kalau kemarin kan saya bilang jangan baru masuk puasa, mikirinnya udah lebaran aja. Nah, ini kan udah setengah puasa. Sebentar lagi insya Allah kita sudah akan memasuki Lebaran, hari raya. Udah baca kunut juga, Beb. Sudah baca kunut juga. Tarawihnya juga kita udah baca surat Al-Qadr kan. Nah, ini hari raya ini kita sangat-sangat dianjurkan. Nabi Muhammad SAW dermawannya di 10 hari pertama sama 10 hari kedua beda. Begitupun di 10 hari kedua, pindah ke 10 hari ketiga juga berbeda. Begitupun dermawannya Nabi Muhammad SAW di hari raya sangat-sangat berbeda. Makanya di dalam agama Islam disyariatkan di dalam bulan puasa itu kita untuk mengeluarkan zakat. Untuk mengeluarkan zakat fitrah. Membantu orang-orang muslim. Supaya apa? Supaya nanti begitu masuk hari raya, makanya nggak sah orang ngeluarin zakat kalau misalkan imam sudah takbir untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Baru ngeluarin zakat. Atau setelahnya. Atau setelahnya udah tutup udah. Iya. Makanya zakat itu kan waktunya itu dari mulai ba'dal ghurub, dari mulai setelah terbenamnya matahari di malam takbiran sampai banyak yang ulama bilang ada yang sampai takbir, ada yang bilang sampai siang, atau bahkan kalau sampai sore hari bisa jadi haram. Banyak pendapat ulama. Walhasil di hari raya itu kita diwajibkan mengeluarkan zakat untuk membantu orang-orang muslim. Supaya apa? Di sini Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga perasaan seluruh umat muslimin. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan bagaimana perilaku beliau kepada anak yatim yang ada di kota Madinah pada saat hari Idul Fitri. Itu semua Allah Subhanahu wa taala lakukan dengan mensyariatkan zakat. Nabi Muhammad SAW contohkan dengan membantu seorang anak yatim yang ada pada saat hari Idul Fitri. Itu semua hanya semata-mata untuk menjaga, membantu para muslimin, menjaga perasaan mereka, menolong mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan untuk orang-orang muslim. Allah juga tidak ingin melihat orang-orang muslim yang lainnya merasakan kesedihan. Karena hari Id itu yaumul farah wassurur. Hari kegembiraan, hari kesenangan. Maka dari itu kita yang mau masuk Idul Fitri ini yang punya kelebihan
sebaiknya siogianya kita bantu saudara-saudara kita yang merasa kesulitan. Orang-orang pada beliin keluarganya baju baru. Kita lihat saudara kita lihat adik kita lihat abang kita. Bantu mereka. Kita lihat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mereka merasa kesulitan di dalam ekonominya, untuk barangkali mereka mau beliin adik atau saudaranya baju baru, orang tuanya baju baru tapi nggak punya uang. Kita bantu. Karena Nabi SAW yang mengatakan, man qadha li akhihil muslim hajah fi dunya qadallahu lahu sab'ina hajah min hawaijil akhirah. Siapa orang yang membantu, memberikan jalan keluar, menunaikan hajat saudaranya satu saja, satu bantuan atau satu jalan keluar atau satu hajat kita bantu saudara kita untuk menunaikannya, di dunia qadallahu lahu sab'ina hajah min hawaijil akhirah. Allah akan tunaikan untuknya 70 hajatnya nanti di akhirat. Hajatnya di akhirat butuh syafaat, butuh pahala, butuh bantuan dari Allah. Allah akan bantu berkat dia membantu sahabatnya, saudaranya yang muslim di muka bumi. Adnahal maghfirah. Paling sedikit hajat yang Allah akan tunaikan buat kita nanti di akhirat. Kalau kita bantu saudara kita di dunia, ampunan dari Allah. Kan lumayan. Tabungan hajat kita di akhirat. Banyak. Tabungan kita nabung dosa iya di dunia, kita harus tabung juga ampunan Allah. Nabi bilang paling rendahnya ampunan kalau kita bantu orang lain. Ya Allah, orang ngebantu orang lain itu fitrahnya manusia itu suka ngebantu. Fitrahnya manusia itu suka dengan kebaikan. Bantu saudara kita, barangkali saudara kita ada yang punya jualan, punya bisnis, punya apa, kasih jalan keluar mereka. Kita bantu mereka supaya hari raya ini semuanya merasakan kebahagiaan, bukan kita doang, seperti itu. Artinya Habib ya, masuk bulan Ramadan kita fokus ibadah Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan mengesampingkan. Jangan sampai kita acuh sama keluarga, sama orang-orang sekitar kita ya Habib ya. Dan umumnya seluruh muslimin semuanya. Habib, dilanjut Habib di halaman kedua. Kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mu'takifan fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a ilaihi rajulun yasta'inu bihi fil hajah. Fa kharaja ma'ahu wa qala sami'tu sahiba hadzal qabri sallallahu alaihi wasallam yaqul man masa fi hajati akhi kana khairan lahu min itikafi asri sinin. Nah, ini membantu saudara yang kesulitan. Saudara kita, baik itu saudara secara garabah memiliki sanak keturunan, sanak kerabat, atau saudara secara umum muslim. Langsung dicontohkan oleh Imam Abdullah bin Abbas. Satu kali beliau sedang iktikaf di Masjid Nabawi setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Datanglah seorang laki-laki meminta tolong kepada Imam Abdullah bin Abbas untuk ditunaikan hajatnya. Fakharaja ma'ahu, kemudian keluarlah Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan laki-laki minta tolong tadi, menuju ke rumahnya Abdullah bin Abbas untuk diberikan apa yang dia minta, untuk ditunaikan hajatnya. Begitu lewat di makam Nabi Muhammad, gala Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, Sami'tu sahib hadzal qabr sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar sahib hadzal qabr yang dikuburkan di dalam kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man masya fi hajati akhi. Siapa orang yang berjalan dalam keadaan hendak menunaikan hajat saudaranya. Ini kan Imam Abdullah bin Abbas lagi pengen jalan ke rumah buat ngasih sesuatu, buat menunaikan hajat saudaranya. Karena khairan lahu, jalannya itu, melangkahnya itu ke rumah, melangkahnya untuk menunaikan hajat saudaranya, itu lebih baik min i'tikaf asyri sinin. Lebih baik kebanding dia i'tikaf di masjid 10 tahun. Jadi kita bantu saudara kita sekali, itu sama aja kayak kita i'tikaf 10 tahun. Lebih baik bahkan. Bahkan lebih baik dari itu. Makanya kalau misalkan ya jangan sungkan-sungkan buat bantu orang tuh, jangan sungkan-sungkan bantu orang. Apalagi buat mereka yang punya kelebihan rezeki. Bantu, apalagi di bulan puasa kita keluar gini. Kita lihat ada Pak Oga yang markirin siang-siang hari, kan kasihan Bib.
siang-siang hari markirin panas-panasan, dia itu buat sesuap nasi, buat ngasih makan anak Buat istri, buka mungkin. buat buka puasa. Kita kasih duit timbang 1.000 rupiah, padahal itu duit di kantong ada sekitar berapa puluh juta, atau di mobil di situ ada. Kan tabiatnya kita kalau misalkan ada duit ngerumpul gitu di mobil, Nah, ada duit 200.000, recehan-recehan. Iya. Ada yang pecahan 1.000, 2.000, 3, ada yang 5.000, 20.000, 50, bahkan sampai 100.000 Nah. di dashboard mobil itu, di samping. Iya. Nah, terus lewatlah ada orang minta-minta atau ada Pak Ogah. Fitrahnya kita kan biasanya manusia kan yang kita keluarin yang pecahan paling kecil. Iya. Mentok-mentok naik 2.000, 5.000. Nah, Itu 100 sama 50, dia nggak bakal keluarin dari situ. Iya. Kecuali buat kebutuhannya dia, entah itu buat etolnya, entah itu buat beli minumnya, entah itu buat beli sesuatu. Kalau buat ngasih orang pasti yang paling kecil. nah, Nah, ini kan kualitas membantu orang lain kita ini berarti jatuh rendah, Sangat rendah. sangat rendah sekali. Kalau seandainya jalan saja membantu orang lain lebih baik daripada iktikaf 10 tahun, kenapa untuk kita bantu orang lain dengan memberikan sedekah, nah, kasih uang, kasih hadiah, kasih sembako, itu kita berat. Jalannya aja 10 tahun iktikaf. nah. Apalagi Dan kita nggak bakal mampu juga. dan kita nggak bakal mampu 10 Duduk di tahun masjid, iktikaf. jangankan 10 tahun. 10 jam 10 malam terakhir aja kita jarang-jarang. nggak mungkin mentok-mentok pas 30 menit sholat tarawih. Oh, iya. Subhanallah. Ini jadi begitu luar biasa kalau kita bantu saudara kita sama muslim. Kita lanjut Habib di nomor yang keempat. Qala sallallahu alaihi wasallam, man aqrada dinaran ila ajalin falahu bi kulli yawmin sadaqatun ila ajalih. Fa idza halla ajalahu fa anzarahu ba'dahu falahu bi kulli yawmin mislu dhalikal daini sadaqah. Waqad kana min salaf man la yuhibbu an yaqdiya gharimuhu ad-daina li ajli hadzal khabar hatta yakunu kal mutasaddiqi bi jami'ihi fi kulli yawm. Gimana? Nah, ini Masya Allah ya, subhanallah, luar biasa. Pahalanya kita ngebantu orang itu, pahalanya kita kasih jalan keluar buat orang itu sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, man aqrada dinaron, siapa orang yang minjemin 1 dinar, pinjam duit. Ya, kita sebutlah 1 dinar sekarang berarti emas 1 gramnya berapa? Dinar itu bukan 1 gram ya. Ya, sebutlah, kita gambarkan dinar di sini dengan duit 500.000 gitu. Iya. Ila ajalin, kita minjemin duit teman kita 500.000 sampai tempo yang ditentukan. Nah, Falahu bikulli yaumin sadaqah ila ajali. Maka bagi orang yang minjemin duit 500.000, nah, dia dapat pahala setiap harinya keluarin duit 500.000 untuk sedekah sampai kapan? Sampai tempo dibayar utangnya 500.000. Contoh, antum minjemin duit ke saya 500.000. nah, Terus saya belum bayar ini utang, kita sepakat lebaran harus bayar. nah. Taruhlah lebaran 15 hari lagi. Iya. Setiap hari antum dapat pahala sedekah 500.000 sampai lebaran karena antum minjemin saya duit 500.000 dengan tempo. Nah, Tidak sampai di situ. Fa idza halal ajal, seandainya sudah jatuh tempo, nah, masuklah lebaran. Fa andarahu ba'dahu. Terus kok tiba-tiba saya butuh duit, Bib, 500.000 buat mudik pulang kampung. Nah. Saya bilang, Habib Hussein, ini duit sebenarnya saya mau bayarin buat utang antum. nah, Tapi saya butuh duit buat mudik, Bib. Bisa nggak temponya ditambahin lagi? Antum bilang, yaudah kalau begitu tambahin lagi 1 bulan lagi. nah, 1 bulan lagi baru antum boleh bayar. nah. Falahu bikulli yaumin mithlu dzalika dain sadaqah. Allah. Maka sepanjang tempo itu, Nah, antum setiap harinya akan dihitung bersedekah 500.000. Subhanallah, Bib, bayangin. Antum nggak punya duit 50 juta buat sedekah. nah. Punya duit 500.000 doang. Mm-mm. Pinjemin teman kita 500.000 yang lagi ngebutuhin duit. Iya. Habis kita pinjemin, 2 bulan lagi bayar ya. Iya. 500 kali 60 berapa sudah? 500 kali 30 saja sudah berapa, Bib? 500 kali 30, 500 kali 10 sudah 5 juta. 5 juta. 5 juta kali 3, 15 juta. 2 bulan berarti 30 juta. Antum minjemin duit 500.000.
Iya. bayarnya 2 bulan lagi. Nah, Setiap hari dapat pahala sedekah 500.000. Artinya Iya. begitu dia bayar, stop kontraknya, antum habis sedekah 30 juta. nah, Sampai-sampai, apa benar? Iya benar. Waqad kana minas salaf man la yuhibbu ayyaqdiya gharimhu ad-dain li ajli hadal khabar. Bahkan orang-orang salafun saleh nah, itu mereka minjemin duit, nah, mereka bilang, udah sampai kapan aja terserah. Ini orang datang mau bayar duit, nanti pegang aja dulu. pegang aja dulu. Karena kenapa? Karena mereka mendapatkan Berita ini, berita hadis ini mereka bilang, dan nanti aja. Iya. Ini saya mau bayar utangnya, nanti aja. Saking perhatiannya mereka sama hadis ini sampai orang mau bayar utangnya kagak dikasih. Nah, Udah biarin jadi utang aja dulu. Biarin, kan kasihan juga orang yang ngutang. iya. Tapi emang Masya Allah mereka. Dia cerdas. Cerdas, Dia ya. pengen tiap harinya itu hitungan sedekah. Nah, ini yang orang-orang yang cerdas seperti inilah yang nanti di hari kiamat dia di dunia amalnya sedikit, Nah, tapi di akhirat pahalanya banyak. Kenapa? Cerdas dia. nah, Dia juga kerja sama Allahnya cerdas. iya. Pakai pintu rahasia. Nah, Kita pakai pintu biasa, pakai jalur biasa, dia pakai jalan pintas. Jadi dia cuma minjemin duit 500.000, Iya. kita ngumpulin duit buat sedekah, bantu pesantren, bantu madrasah misalkan. Iya. Tapi bukan berarti kalau misalkan sudah seperti ini, berarti pahalanya lebih gede. Saya minjemin 500 dong kebanding saya sedekah 5 juta. 500.000 saya kasih tempo 2 bulan, lebih gede dong kebanding saya keluarin 5 juta. Nah, Orang 500.000 2 bulan bisa jadi 30 juta. iya. Saya kerja 2 bulan, saya sedekahin 5 juta, nggak nyampe 30 juta. Pahalanya sekali dong. Oh, jelas lain. Beda. Al-ajar biqadri ta'ab. Nah, Pahala itu tergantung capeknya. Ngeluarin 500.000. nah, Tungguin 2 bulan baru dibayar. Lebih capek mana kita minjem 500.000, tungguin 2 bulan baru dibayar, apa kita ngeluarin langsung 5 juta? Pasti kan lebih berat ngeluarin 5 juta. Buat pengeluaran, buat hajat dan lain sebagainya. belum lagi kalau kita sedekahkannya untuk sedekah yang jariah, Habib. Jariah. Itu makanya jangan sampai salah kaprah. Iya. Jangan sampai salah pemahaman kita. Ini sebenarnya hadis ini menitik beratkan untuk membantu hajat saudara kita muslim. Benar. Ya, walaupun hanya sebatas meminjamkan, ya ada ganjarannya. Ada pahalanya. Ada ganjarannya. Benar. Jadi luar biasa ini Habib ya, di dalam bab pembahasan i'anatul muslim, membantu daripada saudara kita muslim. Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.